semuanya, selamat sore. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Jonas Cicu Rizky. Perkenalkan, nama saya Nista Putra. Perkenalkan, nama saya Yusafat Priyatna Bapak Di sini kami akan mengobservasi Taman Andong Merah. Halo semuanya, kenalin saya Fiska. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi kami. Kali ini kita akan melakukan observasi terhadap salah satu tanaman hias yang cukup mudah kita temukan di lingkungan sekitar, yaitu tanaman andong merah. Kalau dilihat secara keseluruhan, tanaman ini memiliki bentuk seperti padu kecil, dengan batang yang tumbuh tegak dan kumpulan daunnya terlihat cukup rimbun di bagian atasnya. Tanaman andong merah memiliki nama ilmiah, Cordylan verticosa. Tanaman ini termasuk tumbuhan yang dapat hidup dalam waktu yang cukup lama dan banyak ditemukan di daerah beriklim tropis, termasuk Indonesia. Andong merah biasanya ditanam di halaman rumah, taman, perkarangan, maupun area terbuka karena bentuk dan warna daunnya cukup menarik. Nah, sekarang kita lihat lebih dekat bagian yang menjadi ciri khas tanaman ini. Nah, ini dia bagian yang paling menarik dari tanaman andong merah. Namanya saja andong merah, tentu bagian yang paling mencolok adalah daunnya. Daun tanaman ini memiliki bentuk yang panjang, agak sempit, seperti pita atau lancet, dengan ujung yang meruncing. Warnanya juga cukup beragam, ada yang merah, merah tua, merah keunguan, bahkan ada juga yang merupakan perpaduan antara warna merah dan hijau. Permukaan daunnya umumnya halus, dengan tulang daun yang memanjang dari bagian pangkal hingga mendekati ujung daun. Daun-daunnya tersusun cukup rapat di bagian atas batang dan mengarah ke berbagai sisi. Susunan ini membuat tanaman terlihat seperti berbentuk roset dan menjadi salah satu alasan mengapa andong merah banyak digunakan sebagai tanaman hias. Warna daunnya yang mencolok juga memberikan kontras yang menarik ketika ditanam berdampingan dengan tanaman yang berwarna hijau. Kalau tadi kita sudah melihat daunnya, sekarang kita perhatikan bagian batangnya. Batang andong merah berbentuk bulat dan tumbuh tegak. Batangnya cukup kuat untuk menopang daun dan dapat menjadi semakin kokoh seiring bertambahnya usia tanaman. Pada batangnya juga terdapat ruas-ruas, yaitu bagian tempat daun sebelumnya tumbuh. Kalau ada daun yang sudah gugur, bekas tempat melekatnya daun dapat terlihat pada batang. Di bawah tanah, tanaman ini memiliki akar yang berfungsi menyerap air dan unsur hara dari tanah sekaligus membantu menopang tanaman agar tetap berdiri. Karena itu, kondisi tanah juga penting. Andong merah membutuhkan media tanam yang memiliki drainase baik. Jadi, air memang diperlukan, tetapi jangan sampai terus-menerus menggenang, karena dapat mengganggu kondisi akar. Selain batang dan akar, tanaman yang sudah cukup dewasa juga dapat menghasilkan bunga. Bunganya berukuran relatif kecil dan tumbuh dalam bentuk rangkaian. Warnanya dapat berupa putih atau merah muda. Setelah proses penyerbukan, tanaman juga dapat menghasilkan buah berukuran kecil yang dapat mengandung biji. Setelah mengamati bagian-bagian tanaman andong merah, sekarang kita bahas bagian tanaman ini tumbuh dan apa saja manfaatnya. Andong merah dapat tumbuh dengan baik di lingkungan yang hangat dan cukup lembab. Tanaman ini membutuhkan cahaya yang cukup, baik dari sinar matahari langsung maupun cahaya yang tersedia di lingkungan tempat tumbuhnya. Pertumbuhannya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cahaya matahari, air, suhu, kondisi tanah, dan unsur hara. Perawatannya juga relatif mudah. Tanaman perlu disiram sesuai kondisi media tanam, mendapatkan cahaya yang cukup, serta dapat diberi pupuk secara berkala untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisinya. Daun yang rusak atau bagian tanaman yang sudah tidak sehat juga dapat dipangkas agar tanaman tetap rapi. Andong merah juga dapat diperbanyak secara vegetatif, salah satunya melalui stik batang. Jadi, batang yang sehat dapat dipotong dan ditanam kembali pada media yang sesuai hingga membentuk tanaman baru. Lalu, apa manfaatnya? Manfaat utama andong merah adalah sebagai tanaman hias. Warna merah pada daunnya dapat memperindah halaman rumah, taman, perkarangan, maupun rumah terbuka lainnya. Selain memberikan nilai estetika, tanaman juga merupakan bagian dari ekosistem. Melalui proses fotosintesis, tanaman memanfaatkan cahaya, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan bahan organik serta melepaskan oksigen.
Dalam beberapa penggunaan tradisional, tanaman adong juga dikenal memiliki pemanfaatan tertentu. Namun penggunaannya sebagai obat tidak boleh dilakukan sembarangan dan sebaiknya berdasarkan informasi ilmiah serta arahan yang tepat.